Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain nih? Ini saya baru aja nih ngajar di kelas 75 tadi. Kenapa ya? Nah ini Pak Rifki, saya ingin ngobrol aja sebetulnya. Oh boleh. Kan kemarin itu kita sudah mengadakan pergelaran nih. Betul, Betul ya, kelas Betul. 7 ya. kelas 7. Mengenai P5 Ya, Project Penguatan Profil pelajar Pancasila. Pancasila. Oke, Ya. baik. Yang mau saya tanyakan yang pertama itu bagaimana sih perasaan Pak Rifki ditunjuk oleh Wakakurikulum untuk menjalankan tugas tersebut? Kalau ngomong-ngomong perasaan sih sebenarnya ya biasa aja, karena menurut saya itu adalah bagian dari tugas saya juga. Cuman yang ditunjuk untuk terlibat dalam P5 itu adalah guru wali kelas wali kelas 7, dan juga guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 7. Semuanya terlibat. Seperti itu. Nah kan kalau OSIS ini kan nggak ngajar di kelas 7 ya. Iya betul, saya Makanya kamu nggak terlibat. Nah, jadi yang dilibatkan itu adalah semua guru-guru yang mengajar di kelas 7 sekaligus wali kelasnya juga. Oke, baik. Berarti Pak Rifki sebagai fasilitator. Betul, fasilitator. Saya itu mau tanya lebih dalam sebetulnya mengenai P5 itu apa sih? Saya juga agak kurang tahu gitu. Karena saya ngajar kelas 8 kan. Kalau dari tangkapan saya ya, Pak, P5 itu adalah cara pemerintah lewat sekolah untuk menciptakan sebuah generasi yang bisa hidup sesuai dengan Pancasila. Jadi siswa ini diajarkan bagaimana caranya mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Simpelnya seperti itu. Iya. Kalau tidak salah nih pada saat kan saya juga terlibat di hari-harinya saja ya. Mm-mm. Tidak di dalam sebuah proses. Iya betul. Kalau tidak salah di P5 sendiri itu mengangkat sebuah tema. Apa sih temanya? Tema ya. Temanya oke. Jadi gini, dalam setahun project ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, Pak. Untuk semester ini 1 kali, dan 2-nya itu ada di semester berikutnya, semester genap. Nah kebetulan kami baru saja melaksanakan project dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Oke, berarti temanya mengenai bangunlah jiwa dan raga. Ya betul. Saya tanya bagaimana sih prosesnya anak-anak? Prosesnya ya. Jadi kami ini diberi waktu selama 15 hari. 5 hari untuk antara 3 atau 5 hari ya kalau nggak salah. 3 atau 5 hari itu digunakan untuk sosialisasi, sekaligus latihan-latihan teori. Kemudian hari ke-6 sampai dengan hari ke-14 itu anak-anak memproses karya mereka, memproduksi karya mereka dari latihan sampai ke hasil. Oke, tadi Ya. ada yang terakhir itu mengenai hasil. Mm-mm. Pendapat Pak Rifki sendiri bagaimana sih hasilnya anak-anak setelah mereka latihan bareng dengan guru-gurunya dan pembimbing? Selama proses, anak-anak itu saya rasa sudah sesuai dengan amalan Pancasila, Pak. Karena mereka bagaimana caranya mereka memimpin doa. Ada di situ yang memimpin doa. Jadi hal-hal kecil tuh tetap kita nilai. Kemudian yang kedua, mereka berdiskusi. Kami sebagai guru itu hanya melihat saja. Kita nggak ikut campur, tapi kita hanya melihat. Artinya kalau mereka memang ada kesulitan, kita akan bantu. Tapi kalau misalnya nggak ada kesulitan, ya udah kita lepas tangan. Seperti itu.
mereka diskusi, mereka konflik, mereka meluruskan masalah, mereka bersikap adil. Ya, saya rasa mereka sudah melakukan amalan-amalan Pancasila seperti itu. Hasilnya Sesuai, sesuai ya. sesuai dengan harapan. Itu program dari sekolah mengenai PLIMA kelas 10. Saya mau tanya sekali lagi nih, manfaatnya dari hasil program P5 tersebut apa ya? Menurut Pak Dik? Manfaatnya ya. Nah, Kalau dari sisi siswa, itu mereka jadi banyak belajar, Pak. Banyak belajar apa? Belajar kehidupan. Belajar kehidupan, di mana mereka ditemukan oleh berbagai macam konflik di dalamnya. Dan mereka di sana menyelesaikan sendiri konfliknya. Seperti itu. Kemudian mereka juga bisa memulai membiasakan diri untuk hidup sesuai dengan Pancasila, Pak. Itu manfaatnya. Iya, manfaatnya seperti itu. cukup banyak sebetulnya manfaatnya saya dengar tadi, dan menurut saya optimis sih pada anak-anak kelas 7 di SMP negeri 4, agar kedepannya bisa mengamalkan ya Pancasila. Iya, betul, iya. Ya sudah, terakhir deh, harapan mengenai terkait program P5 ini untuk kedepannya bagaimana sih untuk SMP negeri 4? Harapan ya. Kalau harapan saya semoga dengan adanya program P5 ini yang diterapkan kepada siswa itu bisa mengurangi budaya-budaya yang kurang baik yang ada pada siswa. Ya, mungkin kamu tahu sendirilah budaya-budaya apa yang ada dalam diri siswa itu. Ya, mungkin dari budaya toksik, mungkin bullying, mungkin jika ada ya. Nah, pokoknya hal-hal yang itu bisa diminimalisir dengan adanya kegiatan Project P5 ini. Itu sih harapan saya. Oke, saya masih ingat pada saat itu saya menonton P5 ya, kelas 7 di SMP Negeri 4. Kalau tidak salah pesertanya dari kelas 71 sampai dengan berapa? 710. 710. Saya mau tahu nih, yang paling bagus menurut Pak Rifki penampilan dari kelas berapa dan apa alasannya? Kalau paling berarti cuma satu. Ya, coba deh. Kelas 72. 72. Iya, kelas 72. Alasannya? Karena mereka niat. Dari kan jiwa dan raga ya. Kalau jiwa mereka wajib menampilkan sosialisasi tentang bullying. Jadi mereka di situ membuat poster, dan posternya itu saya lihat enak dipandang, Pak. Desainnya enak dipandang, dan menurut saya pesannya masuk. Kemudian untuk raga, anak-anak ini kan menampilkan tarian dan senam. Nah, mereka itu menari dengan kostum terbaik mereka, Pak. Ya, meskipun semua siswa menggunakan kostum, tapi mereka terniat karena mereka benar-benar menggunakan kostum yang sesuai dengan tarian itu. Dan mereka juga menampilkan video dengan kualitas yang baik dan yang enak dipandang gitu. Jadi intinya mereka selama prosesnya itu kerja keras. Meskipun semua kelas saya jamin kerja keras semua. Ya, mungkin itu saja, saya dapat informasi banyak sekali mengenai apa itu P5, bagaimana prosesnya, bagaimana manfaat, hasil, dan lain sebagainya. Mungkin cukup di sini ya Pak ya. Oh iya, boleh. Nanti kita sambung lagi lah. Ya, Kan? siap. Kesempatan kita diskusi yang lain lah.
Ya, oke. untuk ya minimal untuk kemajuan sekolah kita SMP Pak. Iya, betul. Ya sudah Pak, silakan Pak lanjut untuk Oh ngajarnya iya. Pak ya. Iya, iya, iya. Santai, santai. Ya, Assalamualaikum. Salam. Dah. Ini kayak Pak. Ini Udah, matikan. gini ya. Iya. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain nih? Ini saya baru aja nih ngajar di kelas 75. Apa ya? Oh, alah, enggak ini Pak Rifki, saya ingin ngobrol aja sebetulnya. Boleh, boleh, boleh. Kan kemarin itu kita sudah mengadakan pergelaran nih. Betul. Betul ya, kelas 7 ya, Setuju. mengenai P5, Ya. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pancasila. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan yang pertama itu bagaimana sih perasaan Pak Rifki ditunjuk oleh Wakakurikulum untuk menjalankan tugas tersebut? Kalau ngomong-ngomong perasaan sih sebenarnya ya biasa aja, karena menurut saya itu adalah bagian dari tugas saya juga. Cuman yang ditunjuk ini, yang ditunjuk untuk terlibat dalam P5 itu adalah guru wali kelas wali kelas 7, dan juga guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 7. Semuanya terlibat. Seperti itu. Nah kan kalau OSIS ini kan nggak ngajar di kelas 7 ya. Iya betul, saya kelas Makanya 8. kamu nggak terlibat. Oh, Jadi yang oke. dilibatkan itu adalah semua guru-guru yang mengajar di kelas 7 sekaligus wali kelasnya juga. Oke, baik. Berarti Pak Rifki sebagai fasilitator, betul ya? Oke. Fasilitator. Saya itu mau tanya lebih dalam sebetulnya mengenai P5 itu apa sih? Saya juga agak kurang tahu gitu. Karena saya ngajar kelas 8 kan. Kalau dari tanggapan saya ya Pak, Hmm. P5 itu adalah cara pemerintah lewat sekolah untuk menciptakan sebuah generasi yang bisa hidup sesuai dengan Pancasila. Jadi siswa ini diajarkan bagaimana caranya mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Simpelnya seperti itu. Oke. Kalau tidak salah nih, pada saat kan saya juga terlibat di hari hanya saja ya, tapi tidak di dalam sebuah prosesnya itu. Iya betul. Kalau tidak salah di P5 sendiri itu mengangkat sebuah tema. Apa sih temanya? Tema ya. Temanya oke, jadi gini. Dalam setahun project ini dilaksanakan sebanyak 3 kali Pak. Untuk semester ini 1 kali, dan 2-nya itu ada di semester berikutnya, semester genap. Nah kebetulan kami baru saja melaksanakan project dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Oke, berarti temanya mengenai bangunlah jiwa dan raganya. Ya, Saya tanya bagaimana sih prosesnya anak-anak? prosesnya ya. Jadi kami ini diberi waktu selama 15 hari. 5 hari untuk antara 3 atau 5 hari ya kalau nggak salah. 3 atau 5 hari itu digunakan untuk sosialisasi, sekaligus latihan-latihan teori. Kemudian hari ke-6 sampai dengan hari ke-14 itu anak-anak memproses karya mereka, memproduksi karya mereka dari latihan sampai ke hasil. Oke, tadi ada yang terakhir itu mengenai hasil ya. Pendapat Pak Rifki sendiri bagaimana sih hasilnya anak-anak
setelah mereka latihan bareng dengan guru-gurunya dan pembimbingnya? Selama proses, anak-anak itu saya rasa sudah sesuai dengan amalan Pancasila, karena mereka bagaimana caranya mereka memimpin doa, ada di situ yang memimpin doa. Jadi hal kecil itu kita tetap kita nilai. Kemudian yang kedua, mereka berdiskusi. Kami sebagai guru itu hanya melihat saja, kita nggak ikut campur, tapi kita hanya melihat. Artinya kalau mereka memang ada kesulitan, kita akan bantu. Tapi kalau misalnya nggak ada kesulitan, ya udah itu terus tangan. Seperti itu. Mereka diskusi, mereka konflik, mereka meluruskan masalah, mereka bersikap adil. Ya saya rasa mereka sudah melakukan amalan-amalan Pancasila seperti itu. Oke, hasilnya Sesuai ya. Sesuai dengan harapan. Itu program dari sekolah mengenai P5 untuk kelas 7. Saya mau tanya sekali lagi deh, manfaatnya dari hasil program P5 tersebut apa ya menurut Pak Rifki? Manfaatnya ya. Kalau dari sisi siswa itu mereka jadi banyak belajar apa? Belajar kehidupan, di mana mereka ditemukan oleh berbagai macam konflik di dalamnya, dan mereka di sana menyelesaikan sendiri konfliknya, seperti itu. Kemudian mereka juga bisa memulai membiasakan diri untuk hidup sesuai dengan Pancasila. Itu manfaatnya. Manfaatnya seperti itu ya. Manfaatnya seperti itu. Cukup banyak sebetulnya manfaatnya yang saya dengar tadi, dan menurut saya optimis sih pada anak-anak kelas 7 di SMP Negeri 4 agar kedepannya bisa mengamalkan ya Pancasila. Betul ya? Ya. Ya sudah, terakhir deh, harapan mengenai terkait program P5 ini untuk kedepannya bagaimana sih untuk SMP Negeri 4 khusus? Harapan ya. Iya, harapan. Saya semoga dengan adanya program P5 ini yang diterapkan kepada siswa itu bisa mengurangi budaya-budaya yang kurang baik yang ada pada siswa. Ya mungkin kamu tahu sendiri lah budaya-budaya apa yang ada dalam diri siswa itu. Oke. Mungkin dari budaya toksik, mungkin bullying, mungkin jika ada ya. Pokoknya hal-hal yang itu bisa diminimalisir dengan adanya kegiatan project P5 ini. Itu sih harapan saya. Oke, saya masih ingat pada saat itu saya menonton P5 ya kelas 7 di SMP Negeri 4. Kalau tidak salah pesertanya dari kelas 71 sampai dengan berapa? 710. Saya mau tahu nih, yang paling bagus menurut Pak Rifki penampilan dari kelas berapa dan apa alasannya? Kalau paling berarti cuma satu. Ya, coba deh. Kelas 72. 72 ya. Kelas 72. Alasannya? Karena mereka niat. Dari kan jiwa dan raga ya. Kalau jiwa mereka wajib menampilkan sosialisasi tentang bullying. Oke. Jadi mereka di situ membuat poster, dan posternya itu saya lihat enak dipandang. Desainnya Enak dipandang, dan menurut saya pesannya masuk. Kemudian untuk raga, anak-anak ini kan menampilkan tarian dan senam. Nah mereka itu menari dengan kostum terbaik mereka. Ya meskipun semua siswa menggunakan kostum, tapi mereka terniat karena mereka benar-benar menggunakan kostum yang sesuai dengan tarian itu. Dan mereka juga menawarkan video dengan kualitas yang baik dan yang enak dipandang. Iya. Berarti
Jadi intinya mereka selama prosesnya itu kerja keras ya intinya. keras, ya, Ya, kerja keras. intinya kerja keras. Meskipun semua kelas saya jamin kerja keras semua. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja. Saya dapat informasi banyak sekali mengenai apa itu P5, bagaimana prosesnya, bagaimana manfaat, hasil dan lain sebagainya. Mungkin cukup di sini aja, Pak ya. Oh iya, iya. Ya. Nanti kita sambung lagi lah, ya kan? Next kesempatan kita diskusi yang lain lah. Iya. Untuk ya minimal untuk kemajuan sekolah kita SMP 4. Iya, Ya. betul. Ya sudah Pak, silakan Pak lanjut untuk Oh, ngajarnya Pak ya. Iya, Ya. iya, iya. Santai, santai. Ya, Assalamualaikum.